Selamat malam pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Mbak Ita Belu, program berita teraktual terkait pariwisata Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Saya Santana Maya akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Ratusan umat muslim di Kupang merayakan Idul Adha 1445 Hijriah dengan sholat di alun-alun kantor wali kota pada Senin 17 Juni pagi. Dalam khotbahnya, Khatib Syaful Bahri menyerukan ketakwaan dalam kesederhanaan serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Sebab tanpa generasi pelanjut, bangsa, negara. Ratusan umat muslim di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun kantor wali kota Kupang dengan tenang dan hikmat. Sholat Idul Adha ini menjadi momen bagi seluruh umat muslim untuk saling berbaur dan menjaga keberagaman antara sesama. Dalam khutbahnya, Syaful Bahri yang menjadi khatib sholat Id mengajak para jemaah untuk berdoa bagi para haji yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci, dengan harapan mereka dapat menjadi haji yang mabrur. Saiful juga menyampaikan pentingnya untuk taat dan mempersiapkan generasi muda yang mampu menjalankan perintah dan urusan keagamaan. Bagaimana kita sebagai umat Islam secara khusus dan pemerintah atau bangsa dan negara ini itu bisa mempersiapkan generasi-generasi berikut untuk melanjutkan pemerintah atau untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan keumatan atau bangsa dan negara. Sebab kalau tidak dipersiapkan itu nanti lahir generasi-generasi yang instan yang tidak paham akan mengurus umat, mengurus agama atau juga mengurus bangsa dan negara. Maka tugas orang tua atau kita yang sekarang mengemban amanah ini untuk mempersiapkan mereka berikutnya. Ketua Panitia Idul Kurban Masjid Al-Mutakim Kota Kupang, Abdul Ali juga mengingatkan seluruh umat muslim untuk menyembelih hewan kurban dengan baik dan memastikan daging kurban layak dikonsumsi. Beragama yang telah menjaga kelancaran pelaksanaan ibadah. Untuk melaksanakan salat Id yang dapat melaksanakan pelaksanaan salat Id Idul Adha 1445 Hijriah pada hari ini 17 Juni 2024 dapat terlaksana dengan baik, dan dengan pelaksanaan Idul Kurban ini kami mohon dengan sukarela kepada Bapak Ibu jamaah sekalian di seluruh Kota Kupang untuk dapat mengadakan penyembelihan hewan secara baik dan benar di masjid masing-masing. Hari Raya Kurban mengajarkan umat muslim untuk bersikap sabar dan ikhlas. Ibadah ini seperti mencontohi Rasulullah Muhammad SAW yang semasa hidupnya selalu berkurban setiap tahun, meski hidup dalam kesederhanaan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Panitia Hari Besar Islam PHBI Belu menggelar pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan umum Simpang 5 Atambua. Sholat berjamaah ini diikuti ribuan umat muslim pada Senin 17 Juni pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah. Di Atambua untuk kurban pada ribuan umat muslim di Kabupaten Belu melaksanakan sholat Id memperingati Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sholat secara berjamaah ini diikuti ribuan umat muslim yang berlangsung di lapangan umum Atambua pada Senin 17 Juni pagi. Dalam khotbah, Khatib Ustadz Haji Khairul Huda mengajak seluruh umat muslim untuk menapak tilas dan menyusuri perjalanan hidup Nabi Muhammad dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kegiatan tahun ini adalah kita menginspirasi yang disampaikan tadi 14 tahun yang lalu, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang terbuka tanpa ada kehidupan. Inilah merupakan perintah Allah, tetapi ada hikmah di balik itu atau kebaikan yang didapatkan
dengan keikhlasan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu Haji Abdullah Belaja menyebut toleransi antar umat beragama dalam perayaan Hari Besar Keagamaan Islam sudah terlihat sejak Hari Raya Idul Fitri. Meski umat muslim minoritas di tengah mayoritas, namun selalu hidup berdampingan dengan umat agama lainnya dan tidak ada gesekan satu dengan yang lain. Minoritas, tapi kami rasakan secara pribadi umat Islam sebagai mayoritas, yang mana kegiatan kami sampai dengan pagi hari ini alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan dan tidak ada pun gesekan apapun, sehingga Belu tetap menjadi tolak ukur nilai toleransi itu di Nusa Tenggara Timur bahkan maupun Indonesia. Belu adalah yang terbaik. Selain di lapangan Atambua, sholat Id di Kabupaten Belu juga dilaksanakan di dua lokasi lainnya, yaitu Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Pelaksanaan sholat Idul Adha oleh PHBI ini melibatkan remaja Masjid Kota Atambua, anggota Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Unit 742 Satya Wirayuda, Polres Belu, dan komunitas ojek online Kajek Atambua. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menunaikan sholat Idul Adha di Simpang 5 Semarang, Jawa Tengah, Senin 17 Juni. Didampingi oleh KH Zainuri Ahmad dan Ketua KPU RI Hashim Asyari yang bertugas sebagai khatib. Berikut laporan redaksi Antara untuk Timur TV. Pemotongan hewan kurban dalam perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Al-Mutakin, Kota Kupang, turut melibatkan umat non-muslim. Mereka turut membantu dalam proses penyembelihan hewan. Berikut informasinya untuk Anda. Hari Raya Idul Adha yang juga dikenal sebagai Hari Kurban dirayakan oleh umat muslim di seluruh dunia dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Di Kota Kupang, Masjid Al-Mutakin melaksanakan kegiatan ini dengan mengorbankan 12 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Idul Adha di Kota Kupang tidak hanya menjadi perayaan bagi umat muslim saja, tapi juga kental dengan semangat toleransi antar umat beragama. Partisipasi umat non-muslim juga tampak dalam kegiatan ini. Mereka senantiasa membantu dalam proses penyembelihan hewan kurban. Kalau kita di kompleks Masjid Al-Mutakin ini hidup secara toleransi beragama. Jadi setiap kali acara kegiatan sepertinya acara Idul Fitri maupun Idul Adha, kami berpartisipasi dengan umat non-muslim, baik itu dari Kristen, Hindu, Buddha, semua berpartisipasi dalam. Contohnya seperti ada sekarang. Mungkin adik-adik semua lihat sekalian, karena ada saudara kita yang dari non-muslim, yaitu Kristen maupun lainnya, ada bersama kita yang sekarang berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan penyembelihan hewan pagi hari ini. Kemudian dengan kurban, ini bagian daripada salah satu bentuk ketaatan, ya, ketaatan kita sebagai umat Islam dalam menjalankan perintah agama, ya, ketaatan, maka harus melaksanakan kurban. Dan kurban ini dilakukan juga punya efek pada toleransi, karena nanti daging kurban ini bukan cuma dinikmati oleh kita umat Islam, tapi juga dinikmati pemiliknya, dinikmati orang-orang fakir miskin, dan juga dinikmati orang sekitar, masyarakat sekitar. Penjabat Wali Kota Kupang Farensi Priestri Funai didampingi Kadis Kesehatan Kota Kupang Dr. Retrowati bersama sejumlah penjabat pemerintahan lainnya juga turut menyerahkan bantuan hewan kurban bagi umat muslim di Kota Kupang, berupa dana sebesar 12 juta rupiah dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 20 ekor sapi dari pemerintah Kota Kupang. Penyerahan bantuan ini merupakan program rutin pemerintah dalam mendukung Hari Raya Kurban.
Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan ada informasi Walhi Nusa Tenggara Timur merespon kerusakan hutan bakau di Kelurahan Oesapa Barat. Tetap bersama kami.